Berbagai strategi dan rencana pembangunan jangka panjang untuk menghadirkan Jakarta yang lebih nyaman sudah disiapkan. Betul, salah satunya hunian vertikal yang telah kita bahas sejak Senin lalu. Ya, hunian bertingkat seperti rusun dan apartemen dianggap bisa menjadi solusi agar kota lebih teratur. Tiap hari, jumlah penduduk DKI Jakarta kian meningkat. Namun pertambahan penduduk ini tak sebanding dengan lahan hunian warga. Pemerintah berusaha mengatasi hal ini dengan menghadirkan hunian bertingkat. Di Jakarta, dua instansi bekerja sama untuk menghadirkan rusun yang layak huni, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perumnas. Pembangunan kita sebanyak 200 tower programnya, dan program 200 tower tersebut sudah dideliver kurang lebih 30 tower, dan saat ini merencanakan 56 tower yang sudah dalam persiapan perencanaan, dan ada beberapa yang akan kita mulai dengan konsep baru, penataan kawasan kumuh, penataan rumah susun, peremajaan rumah susun tua dan sebagainya untuk menjadi kawasan-kawasan yang lebih baik. Tak hanya di Jakarta, Perumnas berusaha mengakomodir kepadatan penduduk di kota-kota besar lainnya dengan 200 bangunan rusun. 200 rusun itu tak sepenuhnya bangunan baru, tapi juga meremajakan yang lama. Proyek ini rencananya selesai pada 2017 nanti. Sebagai ibu kota negara, Jakarta terus menata diri. Salah satu yang ditata adalah pemukiman warga lewat pembangunan rusun. Dengan keterbatasannya lahan, ya, jadi ruang kita kan terbatas. Ya, menghuninya kan semakin bertambah. Nah, bagaimana memaksimalkan ruang yang ada untuk dapat menampung masyarakat Jakarta. Nah, dapat kita lakukan dengan pertama membuat tempat tinggal itu yang vertikal. Jadi kedepannya kita mengarah hunian itu vertikal, bukan landed lagi. Nah, kedepannya selain membuat aturan yang kita mendukung aturannya untuk bangunan vertikal, kita juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa tinggal di rumah vertikal itu sama nyamannya loh dengan yang di landed. Jakarta telah memiliki rencana pembangunan tata kota hingga tahun 2030. Maketnya bisa dilihat di Galeri Perencanaan Jakarta. Maket ini tak hanya menyajikan rencana lokasi hunian warga, tapi juga tempat bisnis, ruang terbuka hijau, dan jalur transportasi. Di sini, masyarakat umum bisa mendapat berbagai informasi tentang tata ruang kota Jakarta, baik yang sudah terlaksana sekarang hingga rencana tata kota Jakarta hingga 2030 nanti. Pembangunan di ibu kota terus bergulir, tapi bukan berarti tanpa kendala. Salah satunya soal pembebasan lahan. Seperti saat Pemprov DKI berupaya menormalisasi waduk Pluit. Proyek waduk yang dimulai tahun 1960 ini sempat mengalami pendangkalan karena sekitar 20 hektar area dihuni oleh warga. Karena kehilangan fungsinya, waduk Pluit tidak bisa menyimpan air hujan dan menyebabkan banjir. Sejak 2013, upaya normalisasi konsisten dilakukan. Pemprov DKI juga merelokasi sekitar 1.200 kepala keluarga ke rumah susun Pinus Elok, Jakarta Timur. Senang dong. Ya karena nyaman, layak lah buat dihuni gitu. Dibanding yang dulu ya jauh lah. Bedanya jauh, di sana kan istilahnya nggak layak sih, cuma dipaksa-paksa tinggal di sana kan. Kini manfaat normalisasi waduk Pluit mulai dapat dirasakan warga Jakarta. Walaupun awalnya sempat menemui banyak kendala termasuk relokasi pemukiman warga, tapi sekarang beginilah kondisi waduk Pluit, dijadikan salah satu alternatif tempat wisata baru yang bisa dinikmati oleh seluruh warga Jakarta untuk menghabiskan waktu sorenya. Tak hanya mengembalikan fungsi waduk Pluit, Pemprov DKI juga menjadikan area sekitar waduk sebagai taman untuk dinikmati warga.
Bagus. Sekarang ini lebih bagus daripada, ya jauh lebih bagus dari yang dulu. Oh, bagus sekali. Soalnya nggak usah bingung ada mobil atau apa yang lewat ya, nggak ada motor yang lewat di sini. Ya, jadi kayaknya aman. Bagus, sangat hijau, mungkin masih agak kering sedikit, tapi enak sih untuk jalan-jalan sore dan juga banyak angin kan. Rencana pembangunan kota Jakarta perlahan mulai terwujud. Kehadiran hunian vertikal seperti rusun yang dikelola dengan baik menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan rencana ini. Ayu Wardani, Mustafa Adrebi melaporkan untuk NET. Ya, Bella, tampaknya Jakarta ini semakin bergerak untuk menuju ke kota yang menjadi lebih baik. Pastinya, Tommy. Walau banyak masalah ya, Tommy ya. Tapi ini kan satu demi satu masalah itu bisa dipecahkan dengan berbagai solusi. Termasuk ya masalah hunian vertikal ini ya, Tommy ya. Betul, Bella.